pro mana nih gitu loh. Oh. Bentuknya apa? Dinaikin lagi konten yang relate sama emosi di grup ini kan kayak gitu-gitu loh Pak. Berarti memang mengincar amygdala activation ya. Yes, Sebetulnya nah begitu, itu iya, berarti betul. Jadi memang kuncinya. apa ya gampangannya itu ya kayak kemarahan gitu kan, terus juga ancaman sosial gitu kan memang ya. Itu memang sadar tidak sadar gitu kan, itu memang memicu gitu loh, memicu emosional cepat manusia gitu kan, ketimbang ya rasionalnya gitu. Itu apa ya, aku nggak bisa bilang buruknya, cuma memang teknik itu yang kemudian dilihat lah orang-orang yang main di bisnis ini kan gitu ya kan ya, karena ada jingle sekarang ya. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bawah Bapak Lab, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Dan seperti biasa di segmen obrolan Bapak-Bapak ini kita bakal bahas hal-hal yang sebenarnya saya yakin itu menjadi overthinkingnya dari para bapak-bapak, tapi jarang diceritain karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi kalau ada bapak-bapak yang jarang bercerita, curhat-curhat aja di kolom komentar channel ini. bentar. Oke, gimana? Kirain mau nyanyi nih. Iya, ini suasananya baru kita ngomongin dulu. Suasananya baru nih. Iya dong. Kita ngomongin dulu Ya kita lagi pindah tempat ya teman-teman. outdoor ya, kita lagi cuma outdoor. coba Di puncak nih. Di puncak. Puncak harapan bapak-bapak. Iya. Asik ya, nyambung ya. Seru. Ayo, tema apa? Tema kita di episode kali ini Pak Bewok sama Pak Eng tuh adalah, jadi gini, aku pengen bahas kenapa sih netizen kita ini kok semakin brutal gitu loh. Itu udah kita semua udah tahu lah ya gitu kan. Cuma yang jadi masalah itu memang masalah moral aja, atau justru sebenarnya masalah biologis. Itu yang pengen kita diskusikan di topik kita kali ini. Menarik tuh. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman ya. Siap. Oke. Jadi gini, dulu tuh kan dari aku pelajarin ya, dulu tuh manusia itu kan gampangannya gini, membentuk kelompok itu kan untuk bertahan hidup gitu loh. Jadi dengan berkelompok itu gitu kan, ya akhirnya manusia ya mulai dari mengembangkan bahasanya dan lain-lain ya, intinya tadi lah untuk bertahan hidup lebih lama itu kan. Tapi hari ini tuh bahkan kelompok yang sama itu bisa menghancurkan ya orang lain gitu loh, cuma sekedar ya lewat komentar gitu kan, lewat algoritma gitu kan. Dan yang cukup menarik perhatianku itu adalah gini, banyak orang ini menganggap ya ini sekedar masalah moral gitu loh. Tapi padahal tuh mungkin gini ya, mungkin masalahnya itu bisa jadi lebih dalam dari itu gitu loh. Ya secara kita mungkin udah sering ngeliatin ataupun terpapar dengan ya neuroscience dan segala macam gitu kan. Karena gini, bisa jadi gampangnya itu agresi lah, sifat-sifat agresi dari netizen kita itu tuh ya bagian dari mekanisme biologis lah, mudahnya seperti itulah, bagian mekanisme biologis purbanya kita nih ya, otak purbanya kita gitu kan, yang gampangnya itu sekarang kayak di-emphasize gitu, ataupun ya diperkuat lah gitu, ya ditekankan bahkan diperkuat gitu sama media sosial gitu loh. Nah, itu yang ini berat nih, pengen kita bahas gitu loh. Nah, bentar, taruh gitar dulu ya. Boleh. Bentar nih, nyanyinya besok lagi. Oke, sorry tadi ada taruh gitar dulu. Jadi gini, yang pertama pengen kita bahas, jadi subtopik kita pertama itu adalah sebenarnya media sosial ini nggak pernah menciptakan agresi itu gitu loh. Sifat-sifat agresi dari netizen itu tidak diciptakan media sosial gitu kan. Tapi media sosial itu memperbesar gitu loh mekanisme ya biologis kita yang udah ada ya, otak purbaya kita itu tadi gitu. Dari situ ada yang mau nanggapin dulu ya, itu hipotesa aku kira-kira seperti itu. Pak Bewok dulu mungkin. Ini menarik ya, kalau aku punya sudut pandang gitu ya. Karena pengalaman di medsos ini udah lama ya Pak Bewok ya. Aku ada experience lama di situ, dan bagiku aku memandang memang ini akhirnya di luar neuroscience ya, ini lebih kepada momentum, peluang. Jadi kalau di bisnis kita gitu, misalkan di bisnis gitu ya, saya dan beberapa orang lah gitu ya memanfaatkan media sosial justru menciptakan momentum ini gitu ya kan, untuk tadi yang kita bahas soal berperang. Nah, karena apa ya, mencari mungkin di konten kita yang sebelumnya kita bahas soal algoritma rekomendasi dan segala macam, memang sebetulnya itu kan sangat erat kaitannya dengan emosi ya, dengan relate kan gitu kan, dimana kita sebenarnya ketika untuk bisa mengontrol ini semua. Tapi kalau dari sudut pandangku, di sisi lain dari pandangan bisnis itu tuh memang ini menjadi sebuah komoditas fenomena ini, maksud aku gitu. Maka ketika ada rame ya kan, virality moment, rame lah bahasa gitu, itu sebetulnya
menjadi apa ya, langkah kedua dari momentum bisnis yang sedang kita bangun. Berarti konflik yang ada itu justru Sebuah komoditas. Justru peluang. Peluang. Oke. Ya kan? Oke. Ya. Karena apa? Aku punya keyakinan gitu ya, di teori yang aku pelajari di apa namanya ilmu komunikasi sampai aku praktisi di bisnis ini, viral itu tuh bukan sebuah kebetulan. Itu adalah sebuah ciptaan. Oh, Ya. bisa by design Itu gitu by ya. design. Ya, by design, betul, by Itu design. tidak serta-merta apa namanya rame cus gitu ya, tapi benar-benar ada orang yang trigger cas. Ya kan? Nah, masalahnya dari sekian banyak trigger ini mana nih yang kemudian berhasil? Makanya disebut dengan di digital marketing ada istilah A/B testing. Ya, A/B testing, Ya, betul. ada A/B testing lah. Jadi A tuh modelnya kayak gimana, B tuh nanti ya istilah kayak gitulah perumpamaannya. Makanya aku mau bilang ketika akhirnya fenomena yang kita bicarakan ini adalah soal netizen bangkit nih gitu ya kan, itu sebenarnya adalah proses panjang atau sebuah titik keberhasilan dari sebuah fase sebuah momentum komoditas bisnis yang sedang kita galakan di sosial media, itu yang mau bilang kan kayak gitu. Ya. Nah, artinya ketika ini kita berperang gitu ya, aku sebagai praktisi bisnis itu memandang ini sebuah keberhasilan momentum Oke. gitu. Dari sisi view dan komen. Iya, itu yang goalsnya kita, view kah, komen kah. Nah, Semakin berperang, semakin kan sebenarnya bukan perang yang kita lihat, tapi serba banyak komennya, trafficnya. trafficnya, Ya, traffic. serba banyak share-nya, Padahal serba banyak. di dalam komennya kan ada yang positif, ada yang negatif. Bahkan ada gitu cuman ya. emot doang, kayak Oke. emot marah, emot sedih, emot ketawa lucu kan Ya, banyak. berarti kan memang bahkan konfliknya itu didesain gitu loh. By design, Ya kan? didesain by design. Ya karena memang ini ya, secara yang aku pelajarin dari social neuroscience yang aku baca, ini nih sekedar kayak ya in-group versus out-group bias gitu loh. Jadi kan emang manusia itu cenderung melindungi melindungi kelompoknya sendiri gitu, gampangnya gitu. Dan juga apa ya gampangnya itu lebih agresif. Gitu kan, lebih agresif ya terhadap ya kelompok luar tuh kan, entah ancamannya bahkan ya kelompok luar itu sendiri gitu loh. Jadi ya memang mungkin ketika kita melihat kayak misalnya perang komentar gitu kan, terus juga biasanya itu di-share tapi buat dijelek-jelekin gitu, apa sih istilahnya gitu kan. Ya bagian dari perang komentar ya. Jadi selain perang komentar terus juga di quote-quote ya biasanya gitu kan. Sebenarnya kita memang lagi melihat suatu mekanisme tribalnya manusia gitu loh. Ya nggak sih? Yang ya tadi masalah kita sebut di awal sebagai otak purbanya kita itu loh, yang dia itu memang bekerja dalam dunia digital modern ini, ya nggak sih? Yang aku tangkap sih gitu. Dari Pak Eng gimana? Jadi memang pada dasarnya memang kita di dunia yang sudah benar tadi ya teramplifikasi ya. Teramplifikasi artinya ketika kita melakukan sesuatu nggak berhenti sampai beberapa meter doang loh. Ya kan? Kita teriak mungkin cuma sampai 20-30 meter, tapi kalau kita ngetik itu tadi do your magic. Iya, itu kan itu sedang bisa mengamplifikasi ini ya. momentum itu kan gitu. Oke. Cuma yang mau aku highlight mungkin karena emosi yang terdigitalisasi. Emosi digital tuh. Oke, gitulah ya bahasa kerennya. Cuma aku pernah bahas di kelas juga. Kalau misalnya kita satu waktu membahas kata-kata saru nih. Ya, satu waktu kita lagi udah pelajaran selesai. Kita bahas kata-kata saru ini kalau kita ngomong di tempat ngobrol gitu ya. Kayak gini lah ngobrol. Kayak gini ya, mungkin memang menyebabkan beberapa orang sakit hati atau tidak nyaman dan sebagainya. Tapi kita mau coba apakah mereka benar-benar tahu nih kata-kata yang bikin orang marah yang mana, bikin orang dendam yang mana, bikin orang sakit hati yang mana. Nah, itu kita bahas waktu itu. Detailnya adalah yang mungkin nggak spesifik aku sebutin ya, tapi ya kayak misalnya AS binatang gitu ya, misalnya binatang terus. Oke, itu kata-kata binatang aku harus jelasin bahwa binatang itu bukan kata saru. Yang saru adalah membinatangkan orang. Gitu-gitu loh, konteksnya dijelasin dulu. Intensinya. Ya, intensinya. Pemaknaannya juga gitu ya. Pemaknaannya juga. Terus ternyata karena itu sifatnya diskusi dengan siswa gitu ya. Banyak yang, wah Pak, mereka melihat komen-komen itu tuh di beberapa konten. Oke. Jadi mereka bukan yang
nggak tahu gitu loh. Terus kita Mhm. kasih tahu enggak, mereka udah tahu, udah ngelihat, udah merasakan hal-hal negatif itu di konten. Ya karena mungkin tadi viral tadi kan. Iya, iya, Viral yang viral. penting tinggi aja trafficnya, Trafficnya. komennya apa aja nggak peduli, FYP. Ya. Nah, anak nonton gitu kan. Jadi banyak kata-kata yang kemudian kurang pas diterapkan di kehidupan nyata. Mungkin karena lingkungan mereka mendukung itu, Iya. jadinya mereka tidak masalah untuk menggunakannya di dunia medsos gitu. Pada akhirnya yang harus aku bikin refleksi ke mereka adalah, oke, kalau kamu ngomong saru di kehidupan nyata gitu ya, orang mungkin langsung selesai. Oke. Tidak ada bekas apa tuh dokumentasinya loh. Tapi Betul. kalau mengetik sesuatu, Ya. bikin konten, Ya ada jejak digital. ada Digital jejak footprint-nya. digitalnya Tapi gitu. gini Pak Eng, enaknya kalau di dunia nyata langsung konsekuensinya langsung ada gitu loh. Iya Iya kan? iya. Jadi itu emang kadang tuh gini. Pertama, kenapa itu banyak terjadi di medsos gitu kan, netizen kita itu brutal gitu kan. Brutal. Ya karena memang ada social reward system gitu loh, di mana ya like misalnya, atau kalau zaman dulu kita pakai Twitter tuh kan di retweet gitu ya, ataupun ya dapat dukungan-dukungan dari yang punya pemikiran sama lah, dukungan kelompok gitu kan. Itu kan memang memberi dopamin lah. Kita udah sering bahas itu di episode yang lain juga gitu kan. Cuma gini, mungkin yang kita sebut sebagai netizen brutal ini, ya tadi mungkin memang kalau saya lihat sampai sini kita masih melihat ini mungkin masalah moral aja gitu ya. Dan kita belum bahas lagi nih apakah ini sekedar moral doang atau memang ada dampak biologis yang memang Tapi kalau yang disampaikan dari Pak Bewok sama Pak Aing tadi, terutama aku menggarisbesarkan dari Pak Aing tadi, karena gini, mungkin yang kita sebut sebagai netizen brutal ini dia tuh ya manusia normal aja gitu loh. Tapi ya dia ini ya normalnya maksudnya bukan anomali sosial ya. Tapi dia tuh mendapat panggung tanpa konsekuensi langsung gitu loh. Iya kan? Karena kalau di medsos kan udah ngomong jorok gitu kan, ngata-ngatain orang. Ya nggak banyak gitu yang akhirnya dapat konsekuensi gitu kan. Ya kecuali kayak misalnya zaman dulu yang nganuin Pak Deddy Kobusier itu kan, itu bisa didatengin gitu kan. Itu mungkin orang bisa jerak gitu. Tapi sekarang banyak orang asal tebar kebencian aja dan di medsos itu mereka nggak dapat konsekuensi gitu. Mungkin kalau kita ngelihat itu di jalan gitu bisa ya ada mungkin entah siapa gitu. Ditampol gitu gimana? Menurutku gitu loh, karena nggak ada konsekuensi langsung gitu loh kalau di medsos ini gitu kan. Berarti mungkin aja anak yang kelihatannya hidupnya baik-baik ketika masuk medsos bisa jadi cari panggung gitu ya tadi. Aku aku nyambung nggak apa-apa nih tiba-tiba. Silakan. Artinya gini, betul kalau tadi soal dikasih panggung dan segala macam, eventnya adalah by design. Trigger awalnya ya, cuman ketika udah momentum berikutnya dipraktekkan itu memang apapun yang terjadi di medsos itulah yang lagi dilihat nih sama si pentriggernya lah bahasa gitu kan. Nah artinya yang tadi kamu bilang ketika sebuah virality isu ini dilempar, apa sih yang terjadi di netizen gitu kan? A/B testing tadi itu kayak gimana sih? Oh ternyata B nih yang lebih rame nih. Nah, itu kemudian sebagai sutradaranya gitu ya, let's say kayak gitu, melihat ini dan melihat itu, oh yang lagi rame ini. Maka nanti ketahuan nih kubu mana, apa sih kalau di istilah itu ada note-nya ya, kebentuk gitu loh. Ada kebentuk kubu mana polarisasi ya. Terpolarisasi akhirnya di komentar ini. Ini kalau kita ngomongin big data nanti bisa dianalisis. Komentar mana sebenarnya yang pro dukung mana. Ini masuk ke pembahasan kita yang soal kelompok saling melindungi kelompoknya masing-masing gitu. Di digital di media sosial kayak gitu disebut dengan polarisasi ini kan. Ada nggak cuma 2, mungkin ada 3, mungkin ada yang 3 itu biasanya gini, pro kontra netral. Pro kontra netral. Nah, nanti kalau ada anomali lagi yang lain, nah ini yang dilihat sama saudara untuk wah ada isu ini nih. Nah, kita cek lagi yuk. Atau mau dibelokin gitu ya. Atau mau di-emphasize lagi, diamplifikasi lagi yang pro mana nih gitu. Bentuknya apa? Dinaikin lagi konten yang relate sama emosi di grup ini kan kayak gitu-gitu loh, Pak. Berarti memang mengincar amygdala activation ya. Nah itu berarti jadi memang gampangnya itu ya kayak kemarahan gitu kan, terus juga ancaman sosial gitu kan memang itu memang sadar tidak sadar gitu kan, itu memang memicu gitu loh, memicu emosional cepat manusia gitu kan, ketimbang ya rasionalnya gitu. Kayak gitu. Itu apa ya, aku nggak bisa bilang buruknya ya, cuma memang
teknik itu yang kemudian dilihat lah orang-orang yang Hmm. main di bisnis ini kan gitu lah kan ya, karena Iya. Iya itu sih. yang disasar kan Ya gitu karena ya kan. dari si yang tadi yang tak bilang ya in group sama out group bias itu tadi gitu kan, itu kan menciptakan sesuatu yang seingatku itu jadi the individuation gitu loh. Yep. Jadi kan orang itu apa ya, lebih ke ketika identitas personalnya itu udah melebur ke identitas yang lebih massal gitu loh. Akhirnya jadi ya kontrol individunya itu, terutama kontrol moral secara individunya itu turun gitu loh, Iya betul, ya kan? kontrolnya jadi turun, jadi apa? Wah ini ya tadi ya misalnya gini, kacamatanya kita sempit pada komentar netizennya gitu loh. Jadi Komentarnya. kita nggak ngeliat siapa yang mantik, isu apa segala macam, intinya ketika itu relate sama apa emosinya dia, sama experience-nya dia, sama reference-nya netizen ini, ya dia akan berani lah untuk apa ya war-nya itu loh, cyber war ya kalau istilahnya Iya. itu kan. Ya ditambah nggak ada konsekuensi langsung Nggak ada konsekuensi langsung dengan di gitu. media sosial tadi. Sebetulnya kalau ngomong konsekuensi nggak langsung betul, tapi sebenarnya itu jadi jejak digital ya yang kemudian tuh bisa keangkat lagi Iya, di bisa berapa tahun suatu kemudian. saat. Iya kan kayak gitu kan. Ya namanya keputusan emosional itu ya memang tidak Saat itu rasional. kan gitu. Ya, tapi berarti ini sejalan dengan apa yang kita udah bicarakan di episode-episode sebelumnya ya. Kalau teman-teman ingat juga itu kan. Ya memang kemampuan untuk bisa cerdas secara emosi itu perlu dilatih gitu loh. Yes, itu dia. Nggak bisa cuma diajarin gitu. Betul. Nah, ini ya tugas kita semua, tapi tugas semua guru juga di sekolah. Yang lebih sering sama-sama sering ya. Artinya iya mungkin ya memberikan, nggak tahu ya, maksudnya di titik mana pendidikan gitu ya, sekolah lah kita bilang ya, bisa memberikan fundamental ini gitu loh Pak. Artinya gini loh Pak. Tadi aku bilang ya, di titik mana kemudian seorang guru bisa memberikan experience ya, knowledge lah utama, yang pertama kan knowledge dulu ya, kepada murid-murid gitu kan, apalagi yang di elementary school kayak gitu, untuk tadi ngasih tahu loh cara kerja sosial media itu kayak gini loh gitu. Sama ada di titik itu nggak sih di sekolah itu, atau bener-bener kayak ngasih tahu aja kulitnya terus nanti mereka deep dive sendiri sih Pak? Lebih ke kalau fundamental ya, kita bicara fundamental berarti kita harus mengungkit yang namanya kesadaran dulu. Dimana kesadaran ini adalah lahir dari pemaknaan terhadap sesuatu. Jadi tidak cuma dilarang, tidak cuma disuruh, tapi pemaknaannya apa gitu. Walaupun dalam prosesnya itu makan waktu lebih panjang daripada ya kan, kalau pemerintah sekarang enak tuh ada undang-undang terbaru kan. Kenapa? Maksudnya gini loh. Karena tadi pembahasannya itu ya. Gitu. Tapi jelasnya udah perlu mengeluarkan tunas. dibiasakan lah ya kan. Iya. Artinya memang harusnya anak-anak tuh tidak menonton media sosial, bahkan membuat akun kan sekarang juga dilarang, dibatasi. Iya. Tetap aja kan ada yang jebol kan, dengan cara dikasih stiker mukanya dan sebagainya, itu udah nggak ke-detect anak-anak juga oleh sistem gitu. Jadi pada akhirnya hampir semua peraturan itu pasti ada orang yang melanggarnya. Makanya kesadaran ini penting walaupun mungkin butuh waktu. Nah, gimana caranya? Yaitu tadi dengan kita membahas kata-kata yang mereka biasa lihat, terus apa yang mereka rasakan ketika melihat kata itu. Itu yang dilatih. Iya. Bagaimana jika itu terjadi padamu? I see. Refleksi terus. Seperti kita udah jelaskan, jadi memang kecerdasan emosi itu bahkan itu tadi perlu dilatih loh, perlu dibiasakan gitu, nggak bisa kita sekedar menasihati doang loh. Jadi emang ya perilaku kayak tadi itu bagus ya, jadi ini jangan ya ngomong ini nggak baik. Jadi kan nanti ketika dia udah terbiasa ya dia akan lebih rasional ketika dalam dorongan emosional itu mau berbuat seperti itu atau berkata-kata yang tidak baik itu. Benar. Itulah ya tugas-tugas kita lah sebagai ya orang tua dan ya tenaga pendidik kalau Pak gitu kan. Cuma kalau aku kembali gini ya, untuk kayak gitu tuh harus ada kinerja yang yang saling lah, yang resiprok itu antara di sekolah sama di rumah itu kan, karena pendidikan pertama ya mau gak mau dari rumah gitu kan. Ya rumah udah bisa ngasih pengajaran yang bagus, tentunya nanti kan di sekolah bisa lebih ditambahkan gitu, jangan diserahkan ke gurunya doang tuh, kita kan ada tanggung jawab juga jadi orang tua gitu. Kalau kita harus merefleksi 28 anak gitu, satu kali refleksi bisa 30 menit gitu. Maksudnya ini gitu kan, jangan cuma di sekolah kan, utamanya di rumah dulu dong. Di rumah dulu. Oke lah, jadi kalau yang aku tangkap dari ada binatang lagi. Ini tangkap kan? Manusia purba, hewan purba. Jadi gini, dari yang bisa aku tangkap dari obrolan kita tadi ya memang mungkin masalah ini bukan sekedar gampangnya itu
masyarakat kita itu semakin kasar, nggak sekedar itu gitu loh. Tapi ya memang ada andil lah dari teknologi modern itu kan yang akhirnya tuh berhasil mempertemukan ya anonimistis gitu kan, anonimism itu kan, terus juga apa ya istilahnya itu tribalism tadi gitu kan, ya sampai ya akhirnya tuh ya reward sosial itu gitu loh, yang bisa ya apa sih bilang tuh instan dopamin lah seringnya gitu kan. Jadi berhasil mempertemukan itu semua ya dalam apa ya bilangnya tuh dalam satu ruang lingkup yang sama gitu loh. Ya jadinya kan ya gampangannya itu ketika itu akhirnya terjadi ya kita bisa bilang sisi paling primitif gitu dari kita nih, dari manusia itu kan sisi otak purba kita itu ya bisa jadi lebih dominan gitu loh daripada sisi rasionalitasnya itu gitu loh. Dan itu ya sekali lagi untuk kita bisa lebih bergerak secara rasional itu kan otak kita ya ini nggak bisa sekedar kita ajarin, nggak bisa sekedar dikasih tahu gitu loh. Kita perlu ya ada yang namanya membiasakan itu loh, baik ke diri kita sendiri maupun ya ke keluarga kita. Betul. Kira-kira begitu untuk yang pertama. Nah, subtopik kita yang kedua tuh gini Pak Eng Pak Bewok. Yang aku lihat di sini ya agresi dan kemarahan-kemarahan di internet ini ya teman-teman. Itu tuh sering lebih dihargain gitu loh daripada pencarian kebenaran. Ya nggak sih? Sering liatin itu nggak sih? Jadi asal orang ngamuk-ngamuk itu lebih dapat atensi gitu loh. Ketimbang emang ya ada orang yang lagi memaparkan sesuatu yang benar. Jadi orang tuh lebih emang nggak mencari ke situ gitu loh. Malah cari rusuhnya aja gitu kan. Jadi mungkin gini ya, kita coba dorong lebih jauh lagi lah ya. Jadi gimana kalau misalnya masalah terbesar itu ya si media sosial ini itu tuh bukan apa ya bilangnya itu bukan kebencian itu sendiri gitu loh. Tapi justru ya karena sistem digital modern tadi kan justru memang memberi insentif gitu ya terhadap ya tadi kemarahan, emosi gitu kan. Ya dalam setauku ya dalam social neuroscience dan juga apa sih istilah itu behavioral psychology lah ya. Emosi dengan arousal yang tinggi itu kayak ya tadi ada marah, ada takut gitu kan, terus juga ada kebencian di situ. Ya itu tuh memang lebih mudah untuk ya tadi menarik perhatian seperti Pak Bewok udah bilang gitu kan, terus juga lebih mudah untuk tersebar ya. Seperti tadi Pak Bewok udah bahas. Sama ya juga apa ya? Gampangnya ya kalau kita persingkat memicu engagement. Ya kan? Betul. Jadi ya mungkin sebenarnya algoritma media sosial ini itu sebenarnya tuh tidak benar-benar mencari kebenaran gitu loh. Tapi lebih ke ya itu tadi mencari ya apa sih bilangnya itu reaksi biologis gitu kan dari ya kita nih sebagai ya penggunanya gitu kan ya manusia yang ada gitu kan. Hipotesis aku kira-kira di situ gimana tanggapannya dari Pak Bewok Om Pak Eng? Aku dulu mungkin ya. Silakan Pak. Oke, jadi memicu respon. Makanya dari dulu kayaknya konten-konten edukatif tuh sangat-sangat sulit untuk naik ya. Sampai akhirnya Bang Ferry naik gitu, udah banyak lah konten kreator sekarang yang edukatif banget. Kalau dari sisi ini aku ngerasa kayak ada switching moment, yaitu banyak konten-konten yang udah mencari kebenaran. Artinya orang mungkin kalau kita bagi dua tadi, ini konten yang emosional, ini konten yang bernalar gitu lah ya. Ini orang udah mulai kesini gitu loh. Yang bernalar maksudnya. Yang bernalarnya. Kalau yang kesini, menurutku itu yang masih, ya itu tadi mungkin secara kehidupan nyatanya dia itu udah stagnan, mungkin ya udah gitu-gitu aja, dia nggak pengen yang berkembang gimana banget gitu. Ya udah bermedia sosial hanya untuk terhibur, teremosional, melampiaskan emosional gitu. Nah, cuma untuk orang-orang yang memang dalam hidupnya udah punya tujuan, anak-anak yang memang udah punya mimpi, cita-cita, dia udah bisa mengarahkan itu beberapa algoritma yang bagus-bagus. Buktinya beberapa anak-anak SD hari ini kan pengetahuannya bahkan melebihi gurunya gitu. Beberapa kali aku kayak, Pak, yang ini tuh ini loh Pak. Oh iya, jadi aku beberapa kali banyak momen oh iya, momen oyanya. Momen oyanya. Artinya pengetahuan mereka tentang bumi datar gitu kan. Maksudnya itu kan pembahasan kita di kuliah kan. Ini anak SD udah ada yang tahu. Artinya bukan untuk meyakini, tapi aku kembalikan. Kalau menurut kamu gimana gitu? Kamu langsung percaya nggak? Apa yang bikin kamu percaya? Apa karena videonya bagus atau kata-katanya kamu teryakinkan gitu? Atau
kalau kamu coba merem 10 detik sampai 30 detik, kamu bayangin, kamu imajinasi bumi itu kalau datar gimana, kalau bulat gimana, pernah nggak kayak gitu? Jadi pengetahuan mereka otomatis banyak yang naik kalau mereka menyasar yang ini tadi, ya karena pendidikan kita sudah semakin terdesentralisasi, banyak orang yang berilmu, ibaratnya udah menggratiskan ilmunya gitu loh, Ya. ya kan? Oke. Kalau dulu ibaratnya kita harus ketemu investor tuh harus, wah, melalui bisnis berpuluh-puluh tahun gitu kan. Ini mereka udah buka-buka ilmunya tuh, Buka-bukaan ya. buka-bukaan Spill terbuka. Ya betul. walaupun ada yang berbayar juga ada ya kan. Tapi ya Ya. anak-anak hari ini aku ngerasa beberapa anak yang memang curious-nya tinggi, mereka punya wadah yang tepat, punya zaman yang tepat, tinggal kita arahkan secara emosional tadi, bener banget. harus Arahannya ya. dilatih emosionalnya gitu ya. Nah yang penting sih menurutku pendidikan emosional gitu. Nah, dari Pak Bewok gimana untuk masalah itu? Karena gini sebentar Pak Bewok, memang ya otak manusia itu kan secara yang aku pelajari, ya memang lebih sensitif terhadap ya kayak gitulah hal-hal yang mengancam, hal-hal yang lebih apa ya gampangnya itu lebih menarik emosional gitu ketimbang ya mencari kebenaran gitu. Iya, Karena benar. emang manusia itu cenderung bukan cari mana benar mana salah gitu loh otaknya, tapi nyari yang nyaman gitu. Nyaman ya. Yang jadi masalah seringnya sekarang tuh yang membuat mereka nyaman tuh yang bikin emosi gitu. Iya, benar-benar. Dan malah mereka menikmati itu jadi ikut gimana sih ikut brutal gitu loh. Ya begitu, karena aku gini, kalau tadi kan kita membahas apakah media sosialnya nih yang sebenarnya apa ya menjadi apa namanya pencari apa namanya yang ngasih tahu bener atau enggaknya gitu kan. Bagiku ya akhirnya media sosialnya sebenarnya wadah untuk perangnya gitu ya. Ada kesamaan emosi ya kan kayak ini nggak tahu masalahnya apa nih, cuman kayak ini nggak relate dengan dia netizen ngebaca satu komentar yang nggak sesuai dengan keyakinannya dia akan menghujat dia gitu kan. Padahal itu apa ya, misalnya nggak tahu masalahnya apa sebenarnya sih gitu kan. Itu yang terjadi hari ini kan gitu ya Ya, kan. berarti memang apa ya kalau aku melihatnya ya karena minimnya pembiasaan untuk mengendalikan emosi itu tadi sih. Berarti Bener, emang bener. mungkin kita bisa tarik mudahnya memang moral ya gitu. Moralnya masyarakat kita Moralitasnya perlu masyarakat. dilatih gitu loh. Jadi ya Bener. ya memang secara biologis tuh ada, tapi kan berarti dari kita lihat di situ ya apa ya istilahnya ini kan bisa kita bilang kelemahan kita secara biologis gitu loh. Walaupun emang bawaan kita dari orok gitu kan. Tapi kan nyatanya itu bisa dilatih gitu loh untuk kita bisa lebih rasional ketimbang mengikuti ya sekedar hawa nafsu kita gitu loh. Ya mungkin lebih Cuma sederhananya ya itu jarang dilatih gitu jarang kan. dilatih. Lebih sederhananya sih sebenarnya mau pakai media sosial ataupun nggak pakai media sosial kayak 20 tahun lalu itu sebenarnya memang tadi ya individu kita manusia akan tetap berkonflik karena kita punya animal brain tadi itu kan ini sebenarnya itu bisa kita kontrol. Iya, Dengan cara pembiasaan tadi ini kan gitu ya kan. kontrol gitu loh. Itu penting tuh, dan pembiasaan tuh dimulai dari rumah, diulang di sekolah gitu kan. Makanya tadi ini sangat saling berkaitan kan gitu maksudnya nih. Dipraktekkan di masyarakat. Itu dia itu. Ya tapi memang apa ya? Memang pada akhirnya tuh memang emosi itu memang lebih apa ya lebih cepat menyebar gitu loh secara kolektif, apalagi sekarang dengan dunia digital modern ini lebih gampang lagi nyebar gitu loh karena ya pergerakan internet sekarang gitu kan, bahkan ya aku bisa bilang internet sekarang tuh udah nggak kayak internet kita dulu gitu loh. Kita kangen nggak sih yang YouTube tuh harus ngetik gitu? Oke. Ya pernah kan masa-masa YouTube tuh harus ngetik gitu, kita harus rekomendasi. Rekomendasi itu juga termasuk yang aku pernah cerita gitu loh, dimana salah satu untuk kita bisa dopamin fasting dan segala macamnya itu kita jangan pakai fitur otomatisnya gitu. Cari kita mau nonton apa gitu ketimbang kita ngikutin rekomendasinya gitu. Jadi mungkin gini ya. Ya kalau kita lihat di situ kan dari kasus yang tadi Pak Bewok sampaikan dan juga kita lihat ya berkaca lah di dunia sekarang gitu kan dengan ya di media sosial dan segala macam di internet itu kan udah jelas banget berarti kan yang viral ini ya seringnya emang bukan sesuatu yang benar gitu, bukan yang paling benar, tapi ya yang mana yang memancing reaksi biologisnya manusia gitu loh ya kan. Ya mungkin tapi di pertanyaan kan emang harusnya kayak gimana sih ya, itu kan yang kemudian menjadi kritik kan. Ya kalau misalnya itu menjadi sebuah pertanyaan ya bagiku sebetulnya kita minimal tahu dulu nih cara kerjanya apa namanya otak manusia gitu kan, cara kerja teknologi tadi segala macam, dan utamanya tadi kritiknya adalah
bagaimana kemudian kita bisa memberikan knowledge dulu pertama, experience dan membiasakan hal-hal baik ke generasi kita gitu kan. Kalau Iya, karena terus kayak gitu kalau sih. menurutku lebih penting yang bagian itu sih gitu loh. Iya kan? Terlepas ada teknologi atau enggak gitu kan, Iya. apakah orangnya tahu teknologi atau enggak, kalau memang pada dasarnya dia terbiasa untuk bersikap sopan, terbiasa untuk lebih rasional ketimbang emosional gitu kan, Gitu terus ya. juga ibaratnya dia sudah terbiasa untuk lebih ke punya kemandirian dalam berpikir, Oke. jadi nggak sekedar ikut-ikutan gitu kan. Betul. Itu mau teknologi kayak apa sih ya? Dia punya Pasti Nggak dia masalah. punya istilahnya tuh punya cognitive immunity. betul. Itu yang kita community. perlukan sekarang loh. Ya, Nah itu yang ya sorry to say gitu ya, yang aku lihat kebanyakan di masyarakat kita ya cognitive immunity-nya itu kurang gitu loh. Tetap ke bawah gitu ya. Maksudnya kita Iya. sebenarnya udah pengen jaga nih, nggak Ya. begitu gitu ya. Tapi karena 10 orang gitu ya, wah gitu. Iya karena Tapi gitu. lebih gampang ikut-ikutan ketimbang Iya. punya pemikiran Sendiri. sendiri Iya, gitu iya loh. benar-benar itu sangat. Dan itu nggak dibiasakan yang jadi masalah. Iya benar-benar. Itu juga yang jadi sebab itu kan banyak banyak diskusi gitu di internet itu yang akhirnya tuh berubah jadi gampang itu menjadi medan tempur. Jadi arena pelampiasan emosi aja gitu loh, bukan arena diskusi gitu loh. Iya, benar-benar. Dan ya karena memang sih ya fair to say memang karena sistemnya seperti tadi Pak Bewok udah jelasin, memang sistemnya sendiri memang lebih menghargai ya konflik yang ada gitu kan, lebih menghargai kemarahan gitu juga, dan juga ya lebih menghargai identitas kelompok gitu loh, memang sengaja dipolarisasi gitu kan, seperti tadi Pak Bewok udah jelasin. Jadi tentunya kan ya karena lebih mengarah ke situ dibandingkan ya proses berpikir yang lebih lambat dan lebih reflektif itu kan, ya mau nggak mau ya itu jadi alasan kenapa memang orang yang bilangnya itu orang yang tenang gitu, orang yang mikir, orang yang lebih mencoba reflektif dulu gitu jadinya lebih sering kalah gitu loh, kalah cepat gitu dibanding ya itu tadi orang yang gampang nge-trigger. Daripada ada mau nambahin lagi nggak? Ya paling lebih ke kesimpulan aja ya, karena tadi Pak Bewok tanya apa sih solusinya, ya mungkin kalau untuk anak-anak secara simpelnya kita bisa pakai 3 pendekatan ya, pendekatan nasihat, pendekatan larangan, sama pendekatan reflektif. Itu aja, nanti mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu cari aja yang mana yang paling sesuai gitu loh. Ketika misalnya keterlaluan ya udah langsung aja dilarang gitu. Kan ada level yang bisa kita bisa ukur lah ya, ukur gitu sendiri ya. lah, kira-kira itu keterlaluan langsung aja larang. Ada yang levelnya bisa refleksi, itu makan waktu. Ada levelnya nasihat aja cukup gitu. Sebaiknya jangan, udah cukup. Karena ada anak-anak yang kayak gitu. Jadi ya itu untuk anak-anak. Sedangkan kalau untuk orang dewasa mungkin aku sarankan dan aku sudah mencobanya, konten fasting itu luar biasa. Gitu. Nge-refresh otak kita sih. Iya. Gitu. Karena udah nyoba. Jadi konten fasting gimana Pak? Apa? Magang penjelasan konten fasting. Ya konten fasting tuh ibarat gampangnya kita puasa dari konten-konten yang ada lah. Jadi kalau misalnya kita pakai media sosial, misalnya kalau di YouTube gitu ya, itu kita jangan terus-terusan ngikutin rekomendasi, karena rekomendasi itu yang akan sebenarnya gini, media sosial itu tidak serta-merta itu sekedar ngasih kita, tapi ngasih kita itu di awal, dia menawarkan, jadi di dalam itu ada yang kita bisa bilang sebagai ruang vektor. Nah, ruang vektor itu yang akan akhirnya itu yang tadi yang ngasih, akhirnya itu mengarahkan kita ke satu konten tipe tertentu gitu loh. Jadi ketika kita terus-terusan ngasih pengalaman yang sama ke media sosial, misalnya kayak YouTube, misalnya kayak ya Instagram dan lain gitu kan, itu lama-lama bukan sekedar kita dikasih, tapi lama-lama kita emang ditarik ke arah sana gitu loh. Jadi vektor kita tuh akan arahnya kemana dia tahu gitu loh. Nah, jadi salah satu bentuknya kayak misalnya kalau kita di YouTube, kita bisa mulai dengan nggak ngikutin fitur-fitur otomatis. Jadi kalau hari ini mau nonton apa tuh cari gitu, dan besoknya kalau bisa ganti dulu nonton apanya gitu kan, supaya nggak echo chamber kemana gitu untuk masalah konten fasting. Ada yang mau dilanjut? Ya kalau aku sendiri sih uninstall IG, uninstall TikTok gitu ya. Ya maksudnya bisa dicoba. Ya biar kita nggak langsung emosional banget nih, ya udah dikurangin dulu aja medsosnya gitu. Tapi yang jelasnya bukan masalah kita mau konten fasting atau enggak. Kontrol diri kita kan Kontrol sebenarnya. dirinya. Ya kita harus mulai membiasakan diri untuk ya lebih rasional gitu. Nah, itu Karena masalah gitu. mungkin ya sorry to say gitu ya, kalau di zamannya kita dulu aku nggak menemukan pembiasaan itu di pendidikan gitu loh ya, mohon maaf gitu ya. Seingatku waktu aku SD sampai SMA itu nggak banyak loh ke arah situ, kayak kita misalkan ya
Sekarang kita lihat ada banyak orang lampu merah yang segampang itu ditembus aja ya, karena nggak pernah dilatih gitu. Harus dilatih untuk nggak nembus lampu merah gitu kan ya, apalagi buat nggak ngambil barang orang gitu kan ya, buat nggak segampang ini tadi, nggak gampang berkata-kata kasar ataupun ya jadi agresif di media sosial gitu kan. Itu kan perlu gimana ya, perlu kecerdasan emosi yang memadai lah, dan itu kecerdasan emosi itu perlu dilatih gitu loh, nggak bisa diajarin doang. Jadi ya gitulah ya. Ada yang mau ditambahin lagi? Cukup? Aman? Enough lah. Oke lah, jadi ya mungkin ya setelah ini ya kita perlu mulai apa ya ngomongnya itu, kita perlu mulai lebih hati-hati lah ya nggak sih, lebih hati-hati ketika ya kita sedang marah, kita sedang emosi gitu kan ya, mau itu di dunia nyata walaupun di media sosial gitu kan. Karena ya yang sedang berbicara itu kan bukan sepenuhnya kesadaran rasional kita gitu loh. Ya lebih banyak kalau ketika seperti itu akhirnya kalau kita tidak terbiasa untuk mengontrol rasional kita gitu kan, dengan ya emosional intelijen kita yang memadai, akhirnya ya kebawa emosi aja gitu kan, dan itu yang perlu sekali lagi kita biasakan. Jadi mungkin itu aja yang kita sampaikan di episode kita kali ini ya. Kami harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton, dan pokoknya ya tunggu terus bersama kami di Bapak-Bapak Live, karena kita akan terus ngobrolin hal-hal yang saya yakin menjadi overthinking ya para bapak-bapak, tapi jarang dibicarain karena bapak-bapak jarang cerita. Jadi buat para bapak-bapak yang jarang bercerita, butuh tempat cerita, curhat-curhat aja di kolom komentar channel ini. Ya pokoknya gitu aja. Sekian dari kami. Tetap dukung kami terus di obrolan bapak-bapak. Di mana? Obrolan bapak bukan revolusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.